Selamat pagi dan salam sejahtera untuk seluruhnya anak-anak ibu yang berada di rumah. Pagi ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran kita pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Nah, masih dengan tema minggu lalu, tema kita hari ini adalah membangun iman dan pengharapan. Masih dalam tema minggu lalu, namun kita akan masuk kepada subtema yang keempat dari tema kita, yaitu belajar dari tokoh Alkitab. Belajar dari tokoh Alkitab. Nah, sebelum kita masuk kepada materi, terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, puji dan syukur kami naikkan ke hadapan-Mu ya Tuhan. Berkat bimbingan dan perlindungan daripada Allah, kami mampu menjalani hari-hari kami, khususnya dari pagi hingga siang ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan yang berbicara melalui hamba-Mu. Biarlah Tuhan juga yang memberkati anak-anak-Mu, sehingga mereka dapat memahami dan melaksanakan apa yang mereka pelajari hari ini, yang merupakan kebenaran dari firman-Mu. Terpuji nama Tuhan. Ampuni kami dari dosa pelanggaran kami, agar kami layak menerima berkat-Mu hari ini. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, seperti yang Ibu katakan tadi, subtema kita adalah belajar dari tokoh Alkitab. Nah, sebelum kita masuk materi, terlebih dahulu kita harus memahami, kita harus membaca, kita harus melihat apa yang diminta dari tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, tujuan pembelajaran kita ada dua. Yang pertama, menganalisis kehidupan tokoh dalam Alkitab yang senantiasa memelihara iman dan pengharapan. Dan tujuan pembelajaran yang kedua adalah mengasosiasi antara panggilan Abraham, Ishak, dan Yakub dengan keteladanan dalam beriman dan berpengharapan yang diperlihatkan oleh tokoh-tokoh ini, serta mempresentasikannya. Nah, kita akan masuk kepada tujuan pembelajaran yang pertama, yaitu menganalisis kehidupan tokoh dalam Alkitab yang senantiasa memelihara iman dan pengharapan. Arti dari menganalisis adalah mari kita dalamin, kita temukan, kita baca, kita temukan apa yang diminta dari pembelajaran tersebut, yaitu tokoh-tokoh dalam Alkitab yang senantiasa memelihara iman dan pengharapan. Ibu akan ambil dari 3 perikop. Yang pertama dari perikop Daniel pasal yang ketiga. Nah, di dalam Daniel pasal yang ketiga, kita mengetahui ada 3 tokoh yang taat setia untuk beribadah kepada Allah. Siapakah itu? Sadrak, Mesak, dan Abednego. Nah, sebagaimana kita ketahui, mereka ini adalah orang-orang yang terpilih, orang-orang yang bijaksana, yang memiliki pemahaman yang baik, sehingga apa? Sehingga mereka terpilih, diangkat menjadi pegawai di istana Babel. Pegawai di istana Babel. Mereka adalah orang-orang yang cakap, yang terampil, yang mengetahui banyak hal, yang bijaksana, sehingga mereka terpilih untuk menjadi pegawai di istana Babel. Dan pada saat itu rajanya adalah Raja Nebukadnezar. Nah, di Babel ada satu kewajiban, bahwa seluruh rakyat Babel harus menyembah patung berhala, harus menyembah patung emas yang sudah khusus dibuatkan sebagai simbol dari dewa Babel. Tanpa terkecuali seluruh rakyat, termasuk pegawai istana, termasuk Sadrak, Mesak, dan Abednego. Nah, di sana mereka itu ada sanksi jika tidak melaksanakan perintah raja, yang perintah yang sudah distempel raja, artinya tidak boleh diganggu gugat. Nah, ketika pegawai istana mengetahui bahwa Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak menyembah patung berhala, patung emas,
yang didirikan oleh Raja Babel, yaitu Nebukadnezar, maka Raja Nebukadnezar pun murka, marah. Akhirnya apa? Akhirnya mereka bertiga harus dihukum, yaitu dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Apa mereka takut? Tidak. Mengapa? Karena Sadrak, Mesak, dan Abednego percaya, yakin bahwa Allah mereka adalah Allah yang hidup, Allah yang maha kuasa, yang akan senantiasa menjaga mereka. Sehingga apa? Sehingga mereka tidak perlu takut. Mereka berdoa ketika mereka mengetahui mereka akan dihukum, mereka berdoa terus meminta pertolongan kepada Allah. Kepada Allah, bukan kepada dewa. Mereka tetap setia kepada Allah. Dan upah dari kesetiaan Sadrak, Mesak, dan Abednego apa? Ketika mereka dicampakkan, dibiarkan bermalam di dalam perapian yang menyala-nyala, tersentuh apikah mereka? Tidak. Mereka sama sekali seujung baju pun tidak ada terbakar. Mengapa? Karena Allah menjaga, melindungi Sadrak, Mesak, dan Abednego. Selanjutnya kita akan membahas tokoh yang berikutnya yang kita ambil dari Kitab Matius pasal yang ke-26 ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-25. Di sana sebelum Yesus ditangkap, dia mengadakan perjamuan dengan murid-muridnya, makan bersama. Nah, di situ hadir ke-12 murid Yesus. Nah, sambil makan, Yesus berkata, di antara kamu akan ada orang yang menyerahkan aku. Menyerahkan kemana? Untuk ditangkap. Karena itu sudah tersurat di dalam Alkitab. Satu persatu murid-muridnya berkata, tidak, bukan aku Tuhan. Tidak Tuhan, aku tidak ada seperti itu. Sampai terakhir si Yudas Iskariot gilirannya menjawab, maka dia berkata juga hal yang sama. Tidak Tuhan, bukan aku. Namun Yesus berkata, dia ada bersama-sama dengan kita saat ini. Akhirnya terbukti bahwa Yudas menjual Yesus kepada pemuka-pemuka agama Yahudi dengan 30 keping perak. Akhirnya apa? Akhirnya Yesus ditangkap. Sementara yang 11 muridnya itu tetap mempertahankan imannya. Ketika Yesus ditangkap, mereka tetap teguh bersama-sama berdoa untuk bagaimana supaya Yesus itu bisa dibebaskan. Mereka minta tolong kepada Allah. 11 muridnya tadi berdoa meminta tolong, terus meminta tolong kepada Allah. Namun Yudas setelah berkata dia tidak mengkhianati Yesus, dia pergi dari tempat itu. Sampai pada akhirnya Yesus ditangkap. Namun apakah Yudas menyesali perbuatannya ketika Yesus sudah mati di kayu salib? Ketika Yesus sudah ditangkap, disalibkan, apakah Yudas menyesali perbuatannya? Sudah mengkhianati gurunya yang sangat mengasihi dia, sudah mengkhianati Yesus yang sudah sangat mengasihi dia, menyesal dia. Namun penyesalannya hanya sampai kepada titik menyesal. Tidak ada pertobatan dari Yudas. Tidak ada tindakan meminta
pengampunan. Dia menyesal, dia pergi bunuh diri. Karena dia merasa sudah sangat bersalah kepada Yesus. Nah, di situ yang mau diambil dari kitab Matius 26 ayat 20 sampai 25 ini adalah setialah kepada Tuhanmu. 11 muridnya tadi setia, namun si Yudas bukti kesetiaannya tidak dia tunjukkan. Nah, sekarang kita ambil lagi masih dari kitab Matius. Masih dari kitab Matius pasal yang ke-26. Namun kita akan melihat ayat yang ke-69 sampai ayat yang ke-75. Di sini kisahnya ketika Yesus diarak-arak untuk dibawa, ketika dia sudah ditangkap, ada Petrus di sana. Sebelum Yesus ditangkap, Yesus sudah berkata, Petrus, ketika ayam sudah berkokok sampai 3 kali, engkau akan menyangkal aku. Tidak Tuhan, kata Petrus. Namun perkataan Yesus terbukti. Sekali ketika seseorang bertanya yang berada di keramaian, apakah kamu adalah muridnya Yesus? Tidak, aku bukan muridnya Yesus. Yang lain juga berkata, kamu itu, ya aku melihat kamu ada di antara pengikut Yesus. Tidak, katanya. Sampai 3 kali ketika orang bertanya apakah Petrus mengenal Yesus, Petrus menjawab tidak. Dia menyangkal Yesus sampai 3 kali. Sampai pada akhirnya ayam berkokok menjelang pagi, dia baru menyadari bahwa dia sudah berdosa menyangkal bahwa Yesus adalah gurunya Petrus. Nah, seperti Yudas, apakah Petrus menyesal? Ya, Petrus menyesal. Namun perbedaannya dengan Yudas, mereka sama-sama menyesal. Namun perbedaannya dengan Yudas adalah setelah Petrus menyesal, dia menunjukkan tindakan pertobatan. Dia bertobat minta ampun kepada Allah. Dia tidak putus asa. Dia memiliki pengharapan bahwa Allah akan mengampuni dosanya ketika dia minta ampun kepada Allah. Petrus menyesal, dia berdoa meminta ampun kepada Allah. Dan dia tidak lagi menyangkal Yesus. Nah, di sini kita sudah menganalisis, kita sudah mendalami kehidupan tokoh-tokoh Alkitab dari kitab Daniel dan kitab Matius tadi. Nah, sekarang kita akan memasuki tujuan pembelajaran yang kedua. Apa itu? Mengasosiasi antara panggilan Abraham, Ishak, dan Yakub dengan keteladanan dalam beriman dan berpengharapan yang diperlihatkan oleh tokoh-tokoh ini serta mempresentasikannya. Apa itu mempresentasikan? Memaparkan. Apa itu mengasosiasi? Menemukan bukti, kisah, catatan kisah tentang Abraham, Ishak, dan Yakub. Kita akan menemukan bukti keteladanan mereka dalam hidup beriman dan berpengharapan. Mari kita lihat satu persatu. Kita mulai dari Bapak Abraham. Nah, kita mengetahui bahwa Abraham ini adalah tokoh yang taat kepada Allah. Apa yang dikatakan Allah, dia senantiasa taat dan melaksanakannya. Sampai kepada Abraham dipanggil Allah untuk hijrah, untuk pindah dari Mesopotamia ke negeri Kanaan. Abraham taat. Di sana Abraham dan Allah mengadakan perjanjian. Apa itu perjanjiannya?
Abraham diminta mengakui bahwa Allah adalah Tuhan, otoritas tertinggi satu-satunya dan universal. Dan apakah Abraham taat dengan perjanjian tersebut? Taat. Dia mengakui bahwa Allah satu-satunya Tuhan yang memegang otoritas tertinggi kehidupan seluruh makhluk hidup di bumi. Seluruhnya universal. Dan apa? Setelah sampai di tanah Kanaan, bukti dari ketaatan, upah dari ketaatan Abraham apa? Kita mengetahui bahwa Abraham sudah tua, istrinya juga Sarah sudah tua, tidak punya anak. Nah, ketika Abraham memilih taat, maka upah dari ketaatannya diberikan Allah adalah dia diberkati dengan keturunan yang tidak terhitung banyaknya. Siapa nama anaknya Abraham? Ishak. Dari Abrahamlah akan muncul keturunan yang banyak seperti bintang di langit. Itu adalah upah dari ketaatan dari Abraham. Upah dari hidup beriman dan berpengharapan kepada Allah membuat Abraham diberkati Allah dengan keturunan yang tidak terhitung banyaknya. Kita akan masuk kepada tokoh yang kedua, Ishak. Seperti yang Ibu sampaikan tadi bahwa Ishak adalah anak Abraham. Dan kita juga mengetahui bahwa Ishak adalah anak yang taat kepada Allahnya dan taat kepada Allah. Namun pada saat itu dia masih kecil. Walaupun dia masih kecil, dia memilih untuk taat kepada Abraham. Tidak bertanya. Tidak meragukan tindakan yang diambil oleh ayahnya, yaitu Abraham. Sampai kepada ketika Ishak pun hendak dikorbankan Abraham, ketika Abraham disuruh Allah untuk mempersembahkan anaknya sebagai korban persembahan kepada Allah, Abraham memilih taat. Dan Ishak pun memilih taat kepada bapaknya, yaitu Abraham. Allah ingin menguji Abraham pada saat itu. Apakah Abraham akan setia kepada Allah sekalipun anaknya diambil sebagai korban persembahan kepada Allah? Nah, bukti dari kesetiaan Abraham adalah Abraham menuruti, mengiyakan, melaksanakan, mengorbankan Ishak anaknya di Bukit Moria sebagai bukti ketaatan Abraham kepada Allah. Ini bisa kita lihat dalam kitab Kejadian pasal yang ke-22. Nah, karena ketaatan Abraham dan Ishak, maka Allah mengganti kurban yang harus dikurbankan untuk Allah dengan seekor biri-biri. Allah sudah melihat bahwa Abraham dan Ishak adalah orang umat yang taat, anak yang taat, maka ganti kurban Ishak adalah biri-biri. Nah, kita sampai kepada keturunan yang selanjutnya dari Abraham, yaitu anaknya si Ishak. Kalau tadi Ishak adalah anaknya Abraham, sekarang kita sudah bahas Ishak, maka kita akan melihat siapa anaknya Ishak, yaitu Esau dan Yakub. Namun yang menjadi keturunan bangsa yang besar diambil dari Yakub. Sebagaimana kita ketahui bahwa Yakub adalah anak Ishak. Nama lain Yakub adalah Israel. Dari bangsa Israel lah muncul 12 anak dan 1 putri. Siapa nama 12 anak Yakub?
Ruben, Simon, Lewi, Yehuda, dan Naftali, Gad, Isakar, Zebulun, Yusuf, Benyamin. Ada 12. Kita sudah pelajari pada kelas 7. Kita tidak perlu bahas itu lagi. Yang perlu kita bahas di sini adalah kita mau melihat bahwa Yakub adalah orang yang gigih memperjuangkan berkat bagi dirinya. Nah, Yakub adalah anak bungsu, bukan anak sulung. Anak sulung itu siapa? Esau. Jadi sebenarnya hak kesulungan itu harus diberikan kepada Esau. Namun semua sudah digariskan oleh Allah bahwa yang menjadi keturunan bangsa yang besar diambil dari Yakub. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa Yakub ini memiliki mertua Laban namanya. 7 tahun pertama dia bekerja kepada Laban untuk diberikan istrinya. Nah, setelah bekerja 7 tahun dengan tetap setia beribadah kepada Allah, dia menagih janjinya, kesepakatannya dengan Laban. Kau harus bekerja 7 tahun lagi. Dia tetap taat, memilih taat bekerja kepada Laban, mertuanya. Dia gigih, dia ulet, dia rajin, dia apalah dikatakan, dia tidak mudah menyerah, dia pantang menyerah. Dia memperjuangkan berkat bagi dirinya dan bagi keturunannya. Sampai pada akhirnya dia memiliki harta yang sangat banyak untuk dirinya dan keturunannya. Yakub menjadi salah satu orang terkaya pada zaman itu. Namun kaya pun dia tidak menjadi sombong atau lupa kepada Allah. Dia tetap menyembah, beribadah kepada Allah. Nah, upah dari ketaatan, iman, dan pengharapan yang kokoh, yang gigih dari Yakub, sikap yang menjunjung tinggi berkat Allah sebagai harta abadi harus diperjuangkan. Akhirnya apa? Dia memiliki keturunan yang tidak terhitung jumlahnya. Dia juga memiliki harta kekayaan yang tidak terhitung jumlahnya. Nah, kita sudah membahas beberapa tokoh di sini. Kita sudah menemukan bentuk ketaatan dari tokoh Abraham, Ishak, dan Yakub. Kita akan simpulkan pelajaran kita hari ini. Mulai dari kitab Daniel pasal yang ketiga, kitab Matius, dan kitab Kejadian, kisah Abraham, Ishak, dan Yakub. Nah, kisah tokoh-tokoh ini yaitu kisah Sadrak, Mesak, dan Abednego, kisah 12 murid Yesus, kisah Abraham, kisah Ishak, kisah Yakub adalah tokoh-tokoh Alkitab yang senantiasa memelihara iman dan pengharapan mereka kepada Allah dengan taat dan setia. Nah, yang diinginkan dari pembelajaran ini adalah kisah ini diharapkan menjadi inspirasi, menjadi ide, gagasan bagi kita dalam perjalanan hidup kita dengan Tuhan. Di sini kita diharapkan bisa belajar dari keteladanan tokoh-tokoh tersebut di atas. Supaya apa? Supaya kita juga menjadi bagian dari pewaris kerajaan Allah. Tentunya semua anak-anak ibu ingin menjadi pewaris kerajaan Allah, kan? Bagaimana caranya? Dengan taat dan setia memelihara iman dan pengharapan mereka kepada Allah. Sampai demikian jauh pembelajaran kita pagi ini. Ibu harap anak-anak ibu bisa mengerti, bisa memahami
Dan bagi yang kurang mengerti, kita akan buka sesi tanya jawab. Kita akan tutup materi kita hari ini, namun sebelumnya kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan, puji dan syukur kami naikkan ke hadapan-Mu untuk hikmat yang sudah Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami bisa memahami pelajaran materi hari ini Tuhan, yaitu kami belajar dari tokoh-tokoh Alkitab, belajar dari keteladanan mereka dalam memelihara iman dan pengharapannya kepadamu. Tuhan, ajari dan mampukanlah kami anak-anak-Mu untuk bisa memelihara iman dan pengharapan kami kepadamu sebagaimana tokoh-tokoh Alkitab yang sudah kami pelajari Tuhan. Terima kasih ya Allah. Biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan dalam seluruh kehidupan kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita tutup materi kita hari ini. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.